Halo semua, gimana kabarnya? Hopefully you have a lot of fun this past few week karena beberapa minggu ini kita kebetulan dapat libur di dekat-dekat dengan weekend. Jadi kita bisa extend our weekend to be a little bit longer. Well, tapi dinikmatin aja karena libur-libur yang ada sekarang ini nggak akan terjadi lagi di tahun 2022 ini. Karena kedepannya libur-libur jatuh di hari Sabtu dan Minggu. Well, unfortunately banget ya. Nih, di video sebelumnya gua menjelaskan bagaimana gue mendapatkan 1 miliar pertama gue setelah 4-5 tahun bekerja di usia 25 tahun. Kalau kalian belum nonton, coba nonton di sini ya. Dari video itu, ada beberapa orang yang bilang personally ke gue kalau mereka ngerasa nggak relevan karena apa yang mereka dapetin di gaji mereka itu nggak sama dengan apa yang gue dapetin. Akhirnya mereka ngerasa kalau 1 miliar itu tetap sesuatu yang sangat jauh buat mereka karena yang mereka dapetin berbeda dengan apa yang gue dapetin. Kalau menurut kalian gimana? Apakah 1 miliar itu merupakan angka yang impossible? Atau sebaliknya, kalian ngerasa 1 miliar itu terlalu sedikit buat kalian? Supaya kalian bisa relate, mungkin gue bisa analogiin lebih sederhana ya. Anggap aja goals financial lo, baik 1 miliar, 10 miliar, atau 100 miliar adalah tujuan dari sebuah perjalanan. Dan ada beberapa konsep di dalam perjalanan, yaitu pertama adalah tujuan, lalu kedua adalah caranya, dan ketiga adalah prosesnya. Tujuannya adalah goals financial lo, yaitu 1 miliar, 10 miliar, atau 100 miliar. Di sini bisa berbeda-beda semua orang, karena ada orang yang pengen ke Jakarta, ada orang yang pengen ke Bandung, ada orang yang pengen ke Surabaya, ada juga orang yang pengen ke luar negeri. Well, nggak boleh dijudge dong. Anyway, setelah itu ada juga caranya. Caranya adalah dengan menaiki beberapa kendaraan. Nah, ada yang naik mobil, ada yang naik kereta, ada yang naik pesawat. Itu berbeda-beda juga. Dan intinya sama aja. In the end, mereka akan menuju ke goals-nya itu atau tujuannya mereka itu. Itu sama kayak bagaimana kita mendapatkan uang, baik bekerja atau berbisnis atau berinvestasi. Terakhir adalah caranya. Caranya adalah cara berkendara lu. Ada orang yang suka berkendara di slow lane dan menikmati perjalanan. Ada juga orang yang suka ngebut-ngebut. Mereka ingin cepat sampai, jadi mereka menggunakan cara-cara yang high risk. Inilah risk tolerance lu. Jadi kalau lu punya risk tolerance yang gede, mungkin lu akan merasa terlalu lambat nih bekerja kayak gini dan lu pengen berbisnis. Seperti yang gue bilang sebelumnya, goals, caranya, dan prosesnya itu berbeda-beda buat semua orang. Semuanya oke kok, asal kalian bisa menentukan dulu apa yang paling penting buat kalian. Pertama-tama, kalian nggak boleh terlalu ngebut dulu kalau kalian nggak tahu arahnya. Karena factor is more important than the speed itself. Kalau kalian jalan ke arahnya salah, walaupun kalian dengan speed yang sangat cepat, kalian Indian akan putar balik. Akhirnya kalian butuh waktu lebih lama untuk mencapai tujuan kalian. Selain tahu arahnya, kalian harus siapin juga peralatan seperti dongkrak ataupun ban serep. Karena mungkin ada terjadi sesuatu di perjalanan kalian dan kalian nggak mau dong itu menghambat perjalanan kalian. Ini ibaratkan asuransi dan juga dana darurat. Jadi kalian harus siapin itu dulu sebelum kalian berangkat menuju goals financial kalian. Oke, sekarang kita ke inti dari video ini. Kalian membuka video ini mungkin karena kalian memiliki income yang kecil. Mungkin dekat-dekat dengan UMR atau sama dengan UMR. Well, it's okay. Dan jangan anggap 1 miliar sebagai goals yang sangat mustahil buat kalian. Gue akan jelasin ke lu bagaimana caranya. Aja, perjalanan menuju goals financial kalian, baik 1 miliar, 10 miliar, atau 100 miliar, adalah sebuah perjalanan kalian dengan mobil butut kalian. Well, bisa dicapai atau enggak? Tentu aja bisa, asal kalian tahu caranya dan tahu cara memitigasi resiko. Ada 3 hal yang kalian bisa perhatiin supaya kalian bisa mencapai 1 miliar kalian dengan gaji UMR. Yang pertama adalah fuelnya atau bahan bakarnya. Yang kedua adalah tol atau highway. Dan yang ketiga, hal pertama yang kalian harus perhatiin adalah bahan bakarnya. Bahan bakar atau fuel ini adalah cost kalian dalam hidup. Well, kalian menggunakan mobil butut guys. Jadi kalian tuh nggak perlu amat lah menggunakan Pertamax Turbo atau mungkin Shell V-Power. Ya gunain aja Petralite itu yang murah. Karena in the end kalian memiliki gaji UMR atau kalian menggunakan mobil butut. So, well, keep your cost very low karena kalian bisa saving dengan sisanya. Anggap aja kalau kalian tinggal di Jakarta dengan gaji UMR sekitar 4,4 juta.
Kalau kalian bisa mengikuti 40-30-40 rules, yang artinya 40% dari gaji kalian bisa kalian simpan dalam bentuk tabungan, kalian akan mendapatkan 1,76 juta yang bisa kalian sisihkan. Nah, sekarang 1 miliar dibagi 1,76 juta akan menghasilkan waktu 47 tahun. Jadi kalian dengan gaji UMR kalian, kalau kalian bisa menyisihkan 40% itu, dan kalian bisa save itu selama 47 tahun, kalian akan mendapatkan 1 miliar. Sampai atau enggak ke tujuan kalian? Sampai dong. Tapi dengan waktu yang cukup lama, 47 tahun. Yang artinya, kalau kalian sekarang berumur 20 tahun, kalian akan mendapatkan 1 miliar di usia pensiun kalian, sekitar 67 tahun. Well, still oke lah ya, daripada nggak sampai sama sekali kan. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kalian mau menunggu selama itu untuk mencapai 1 miliar kalian? Well, kebanyakan sih enggak ya. Supaya kalian bisa lebih cepat untuk mencapai goals financial kalian atau tujuan financial kalian, kalian tuh perlu menggunakan leverage. Leverage-nya adalah jalan tol. Jadi kalian bisa masuk ke dalam jalan tol. Kalian harus bayar nih fee, ya sekitar berapa rupiah. Tapi artinya dengan membayar itu kalian bisa lebih cepat sampai ke tujuan kalian. Jalan tol yang gue maksud adalah investasi. Kalau kalian menginvestasikan uang kalian di instrumen investasi, kalian bisa mendapatkan leverage yang membuat uang kalian bertumbuh lebih cepat. Gue anggap aja kalian sebagai pemula ya di dunia investasi. Jadi gue bisa saranin kalian untuk menggunakan metode dollar cost averaging. Artinya kalian menabung lah setiap bulan. Bisa di instrumen investasi saham, reksadana, kripto, apapun itulah ya, sesuai dengan risk profile kalian. Sekarang kita bisa bandingin seberapa cepat kalian bisa mendapatkan 1 miliar kalian kalau kalian menginvestasikan uang kalian yang 40% tadi di instrumen investasi. Anggap aja kalau gaji kalian flat selama berapa tahun ke depan. Nah, kita bisa menggunakan kalkulator ini. Gue taruh linknya di bawah. Kalian isi aja nih 1,76 juta sebagai recurring balance kalian tabungin setiap bulannya. Lalu taruh aja return 20%, anggap aja 20%. Dan kalian tinggal mainin aja nih berapa lama untuk mencapai 1 miliar. Kalian trial and error aja. Ternyata kalau kalian ingin mendapatkan 1 miliar dengan return investasi 20% per tahun, kalian akan mendapatkan waktu 13 tahun. Well, ini sangat menyingkat waktu banget ya. Jadi dari yang tadi sebelumnya 47 tahun, kalian bisa menyingkat waktu. Akhirnya bisa mendapatkan waktu sekitar 13 tahun. The next question is, apa instrumen investasi yang bisa memberikan kalian return flat 20% tiap tahunnya? Emang itu pertanyaan yang sangat susah ya. Gue bahkan nggak bisa menjawab dengan pasti. Karena itu returnnya gede banget. Indeks aja, IHSG itu pertumbuhannya sekitar 7% per tahunnya. BCA, stok yang cukup baik di Indonesia, itu pertumbuhannya sekitar 17% selama 5 tahun terakhir. Dan kripto bisa dibilang investasi yang high risk ya, tapi high gain juga. Karena Bitcoin aja bertumbuh 53% per tahun selama 5 tahun terakhir. Tapi buat kalian yang pemula, gue saranin supaya kripto bukan menjadi alat investasi utama kalian, karena itu sangat high risk. Jangan-jangan kalian pengen ngebut tapi malah kecelakaan, kan kalian nggak mau itu ya. I think buat kalian yang pemula, kalian bisa menggunakan reksadana sebagai sarana investasi kalian, karena menurut gue banyak reksadana yang memberikan return yang cukup oke kok. Well, si manajemen investasinya kadang ada yang cukup bagus dan memberikan return 25% per tahunnya. Itu bagus banget ya. Nah, ini gue bisa saranin kalian, kalau kalian mau buka reksadana, buka aja di Bibit dengan kode referral gue. Kalian bisa mendapatkan bonus reksadana sebesar 25.000. Oke kan? Gue yakin ada beberapa dari kalian yang ingin mendapatkan 1 miliar kalian dengan waktu yang lebih cepat lagi. Kalian nggak puas dengan 13 tahun. Kalian pengen 4 tahun mungkin. Atau kalian pengen 1 tahun. Well, bisa banget sebenarnya. Kalian bisa menyingkat waktunya dengan lebih baik lagi. Kalau kalian itu mengganti kendaraan kalian. Well, kalian merasa nih kalau gaji UMR kalian nggak cukup nih buat mencapai 1 miliar dengan waktu yang cukup singkat ya. Ya, kalian udah tahu jawabannya sebenarnya. Kalian tinggal ganti pekerjaan kalian. Atau kalian mencari pekerjaan baru sampingan di luar dengan pekerjaan basic kalian. Intinya adalah kalian menambah income kalian dengan source yang lain. Kalau kalian ngerasa kalian pengen satu pekerjaan aja, oke, nggak apa-apa. Kalian fokus ke ningkatin skills kalian, sehingga kalian bisa lebih valuable di mata perusahaan. In the end, kita bekerja itu untuk memberikan value juga. Sama seperti pebisnis yang
memberikan produk yang memberikan value kepada orang lain. Sama aja, kalian tingkatin skill kalian dan akhirnya kalau kalian bisa memberikan revenue lebih besar kepada perusahaan, kalian bisa dong minta naikin gaji kalian ke bos kalian. Sekarang kita taruh sedikit matematikanya ya untuk sebuah perbandingan. Well, anggap aja kalau kalian bisa nih meningkatkan pendapatan kalian 2 kali setiap tahunnya. Dan investasi yang kalian lakuin persentasenya sama, yaitu 40%. Jadi tahun pertama kalian menabung 71,76 juta, tahun kedua 3,52 juta, dan seterusnya. Ternyata dengan kalian menabung seperti itu, dengan return investasi yang sama 20%, kalian bisa mencapai 1 miliar kalian dalam waktu 6 tahun. Gimana menurut kalian? Apakah 6 tahun ini sesuatu yang sangat jauh buat kalian atau enggak? Gue harap sih 6 tahun ini kalian bisa cukup puas ya. Sebenarnya 1 miliar itu sesuatu yang sangat reachable buat kalian. Kalian harus mau mencoba untuk melihat big picture-nya dulu. Setelah itu kalian harus cari tahu caranya gimana. Gue udah ngasih tahu beberapa hal yang bisa membantu kalian untuk mencapai 1 miliar kalian. Sekarang gue saranin ke kalian bagaimana kalian bisa menyikapi itu. Apakah kalian mau melangkah langkah pertama kalian atau enggak? I think this is the end of my video here. Kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat, tolong subscribe ya dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian memiliki ide yang kalian pengen gue bahas, kalian taruh aja di kolom komentar. And I'll be happy to discuss it with you. Okay, I'm Enrico here and see you again at the next video. Bye.